Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Purnamanur. Saya akan menjelaskan tentang proyek UTS data mining saya. Di sini topik yang saya ambil yaitu analisis pengembangan data analis menjadi data scientist dalam perusahaan. Data yang saya gunakan itu dari Kaggle Machine Learning Survey 2022. 2022. Pendahuluannya dalam era bisnis yang berkembang, kesadaran akan peran strategis data semakin penting. Untuk keunggulan kompetitif, perusahaan perlu tidak hanya memiliki data, tapi juga mengolahnya secara mendalam. Disinilah peran data scientist muncul sebagai solusi. Nah, bukan hanya sebagai analisis data biasa, tapi pendorong inovasi yang dapat merancang strategi berdasarkan data dan memprediksi masa depan gitu. Latar belakang dalam menyadari kebutuhan dalam di bidang machine learning dan analisis data, perusahaan itu menghadapi tantangan kekosongan dalam tim data scientist. Nah, untuk mengatasi ini, perusahaan memilih pendekatan internal dengan memfokuskan pada pengembangan keterampilan data analis yang ada di perusahaan. Penguatan keterampilan data analis ini menjadi solusi efisien dan berkelanjutan. Melalui pelatihan yang tepat gitu ya, perusahaan tidak hanya meningkatkan kapasitas analisis data, tetapi juga mengurangi pengeluaran yang terkait dengan perekrutan eksternal. Di sini ada hipotesis pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara data scientist dan data analis? Lalu skill apa saja yang dibutuhkan oleh data analis untuk menjadi seorang data scientist? Di sini tujuannya untuk memberikan pandangan yang berharga kepada perusahaan yang berencana memberikan pelatihan kepada data analis di organisasi mereka. Di sini saya menggunakan di masa menengah itu maksudnya hanya pekerja dan data scientist dan data analis. Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan. Lalu data processing, saya mengimport library, mengambil data, mencek data duplikat, ini jari duplikat, ternyata tidak ada. Lalu saya menghapus Q1 karena datanya tidak terlalu penting. Lalu yang saya pakai itu, ini saya hilangkan karena yang saya pakai ada yang nantinya Q2, Q3, dan seterusnya. Lalu ini yang tadi yang saya bilang, saya menggunakan data analis dan data scientist. Nah, di sini respondennya itu untuk data scientist ada 1929, data analis ada 1538. Nah, ini ada perbedaan data scientist dan data analis menggunakan question 28 yang sudah saya filter. Nih, di sini ada tiga perbedaan. Yang pertama ini build prototypes to explore applying machine learning, terus ada experimentation and iteration, dan ini ya, build or run machine learning service that operationally improves my product or workflows. Di sini terlihat seri perbedaannya. Nah, dari ketiga itu bisa disimpulin gitu bahwa kebutuhan data scientist itu lebih tinggi terhadap keahlian dalam machine learning. Nah, berbeda dengan data analis yang mungkin lebih fokus kepada analisis data dan pelaporan gitu ya. Jadi data scientist lebih ke data menggunakan machine learning. Lalu skill set apa yang diperlukan data scientist? Ini berdasarkan Q12, pertanyaan 12. Bahasa pemrograman itu yang sering digunakan data scientist itu ada Python dan SQL. Lalu ini saya juga mengecek yang data analis, ternyata hasilnya sama. Jadi data analis tidak perlu belajar Python dan SQL lagi, gitu, karena bahasa pemrogramannya mirip. Lalu ada data visualization libraries Q15. Untuk data science sendiri, itu dia lebih banyak ada tiga, ada Matplotlib, ada Seaborn, ada Plotly. Kemudian untuk data analis, di sini di visualisasinya juga ada Matplotlib, ada Seaborn, ada Plotly. Berarti keduanya memiliki data visualization yang mirip gitu. Ini mirip. Nah, di sini machine learning framework Q17. Nah, di sini kalau dilihat framework yang sering digunakan itu ada Skitlearn, ada XGBoost, TensorFlow, Keras, dan PyTorch. Nah, untuk data analis sendiri, framework yang digunakan mirip, lumayan mirip, ada Skitlearn, TensorFlow, Keras, XGBoost, dan PyTorch. Namun, kalau kita lihat lebih lanjut ya, di visualisasi grup barnya, terdapat perbedaan, di mana respondennya terlalu jauh signifikan. Jadi, data scientist memang karena pekerjaan yang membutuhkan machine learning, jadi dia menggunakan framework. Mungkin data analis tidak terlalu banyak karena tidak memerlukan si machine learning, framework machine learning. Nah, sama juga dengan halnya algoritma gitu ya. Data scientist itu sangat memerlukan gitu. Ada linear regression, ada decision trees, ada gradient boosting machine. Dan di data analis ketika saya cek juga memiliki visualisasi yang sama. Dia banyak menggunakan algoritma linear regression, decision tree, sama gradient boosting machine. Tetapi seperti yang tadi juga framework, di sini memiliki perbedaan yang signifikan di responden. Ini hampir dari setengah respondennya mungkin yang hanya memilih algoritma machine learning. Berbeda dengan data scientist yang mungkin lebih dari 70% yang memilih yang menggunakan
algoritma machine learning. Lalu ada RDBMS, Relational Database Management System. Di data scientist itu menggunakan MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, SQLite, MongoDB, dan seterusnya. Lalu untuk data analis menggunakan MySQL, Microsoft SQL juga, PostgreSQL, SQLite, sama Google Cloud BigQuery. Nah, di sini ada perbedaan, tapi untuk yang kedua terbesar yang sama adalah MySQL dan PostgreSQL. Mungkin di sini eh, bisa dikembangkan untuk data analis agar menjadi data scientist, lebih dikembangkan antara dua ini. Nah, kemudian ada business intelligence tools. Nah, yang dipakai untuk data scientist sendiri ada dua terbesarnya, ada Tableau dan Microsoft Power BI. Lalu untuk data analis memiliki hal yang sama, menggunakan Tableau dan Microsoft Power BI sebagai business intelligence tools. Kemudian diikuti Google Data Studio. Nah, ini memiliki kemiripan di Tableau dan Microsoft Power BI. Lalu clustering. Yang pertama saya melakukan filtering data. Di sini saya hanya menggunakan data scientist karena memang data scientist yang saya ingin teliti. Ini kolom names list itu hanya mengecek untuk data-data yang ingin saya one hot encoding, ini data multiple choice. Nanti saya jadikan ada yang jadi dummies. Nah, data bohongan mungkin ya. Lalu ada mengubah kategorik menjadi numerik. Nah, sebenarnya saya karena perbedaannya di machine learning, jadi saya lebih ke Q16, di mana Q16 itu adalah lamanya belajar machine learning. Di sini saya mapping lagi untuk yang nggak pernah jadi satu, yang di bawah 1 tahun jadi 2, 1 sampai 2 tahun jadi 3, sampai seterusnya. Lalu saya cluster dia, saya gabung si encoded tadi sama yang label yang tadi saya udah bikin. Ini yang udah dibikin. Lalu di sini mengisi nilai-nilainan yang kosong dengan median. Lalu kemudian untuk mengecek agar lebih baik, jadi di sini saya menggunakan yang mengecek is null. Kemudian karena tidak ada, jadi aman. Lalu setelah itu saya membuat elbow method. Di sini berdasarkan visualisasi, saya memilih 3 karena menurut saya 3 adalah K yang paling optimal untuk dipilih, gitu, karena terlihat optimal. Lalu saya mau melakukan clustering, karena saya pilih 3, maka saya membuat jadi 3 cluster. Cluster pertama itu kalau berdasarkan lamanya belajar machine learning itu ada yang dev 0 3,3 tahun, ada yang 4,1 tahun, itu untuk dev 1, untuk dev 2-nya 4,6 tahun. Di sini saya bagi kalau cluster 0 tadi itu data scientist junior level, kalau yang satu data scientist intermediate level, yang kedua itu data scientist senior level. Nah, untuk bahasa pemrograman, eh, di antara ketiganya, dari cluster 0, 1, 2, yang dalam arti data scientist junior, intermediate, dan senior pun, semuanya sama menggunakan Python dan SQL. Lalu untuk data visualization libraries, di cluster 0, cluster 1, itu juga sama, banyak menggunakan Matplotlib sebagai data visualization libraries yang digunakan. Nih, ada ini juga Matplotlib Seaborn dan Plotly, mirip-mirip. Nah, Matplotlib Seaborn dan Plotly. Lalu untuk framework, data scientist itu memerlukan untuk yang junior, di sini 3 terbanyak itu ada scikit-learn, ada TensorFlow, ada XGBoost. Kalau untuk yang intermediate mungkin ada sama scikit-learn juga, XGBoost, sama TensorFlow. Nah, perbedaannya ini ada di yang senior menggunakan keras sebagai 3 terbesar. Mungkin karena pengalamannya di sini juga kita bisa lihat bahwa distribusinya hampir merata. Ini bisa dibilang mungkin untuk yang senior sendiri pengalaman machine learning-nya lebih banyak gitu ya. Terus kemudian ada algoritma yang digunakan oleh data scientist. Untuk yang junior itu linear regression, ada decision trees, ada gradient boosting machine. Lalu untuk yang intermediate juga sama, linear regression, decision trees, gradient boosting machine. Kemudian untuk yang senior pun juga sama, yang digunakan linear regression, decision tree, sama gradient boosting machine. Lalu ada data product, ini yang RDBMS yang digunakan oleh data scientist. Untuk juniornya, itu menggunakan MySQL dan Microsoft SQL Server sebagai yang terbanyak. Disusul ada PostgreSQL, ada Oracle, terus yang kelas 1 yang intermediate, sama juga dia menggunakan MySQL dan PostgreSQL, dan ketiga ini yang terbesar.
Microsoft SQL Server juga. Yang ini untuk yang senior level memiliki perbedaan. Untuk dua pertama memiliki kesamaan gitu ya, sama yang junior dan intermediate, di mana MySQL dan PostgreSQL itu terbesar kedua. Tetapi untuk yang senior itu menggunakan SQLite yang sebagai ketiga dan MongoDB. Nah, untuk yang business intelligence tool yang digunakan data scientist itu untuk visualisasi itu ada Power BI sama Tableau untuk junior. Begitu juga dengan yang intermediate. Nah, untuk yang senior Tableau dan Power BI yang terbesar kedua terbesar. Lalu disusul ada Google Data Studio dan seterusnya. Nah, di sini saya memiliki jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi. Perbedaannya itu data scientist memiliki peran utama dalam mengembangkan prototipe dan menerapkan pembelajaran mesin ke area baru dengan fokus pada eksperimen, iterasi, dan pembangunan layanan mesin learning yang dapat meningkatkan produk atau alur kerja secara operasional. Sebaliknya, data analis cenderung lebih terfokus pada analisis data dan pelaporan tanpa penekanan yang sama pada keahlian pembelajaran mesin. Lalu untuk menjawab pertanyaan dua, skill set apa saja yang dibutuhkan oleh data analis agar menjadi data scientist? Di sini saya udah merangkum. Yang pertama, perusahaan memberikan pembelajaran framework machine learning. Eh, nah, framework machine learning di sini ada yang tadi digunakan oleh ketiga cluster, ada scikit-learn, XGBoost, dan TensorFlow. Fungsi dari framework sendiri itu adalah memberikan pemahaman yang kokoh tentang pengembangan, pelatihan, dan implementasi model machine learning. Lalu yang kedua, memberikan pembelajaran algoritma machine learning, di mana tadi kalau di cluster yang digunakan adalah linear regression, decision tree, sama gradient boosting machine. Ini berfungsi untuk memilih, mengembangkan, dan mengevaluasi model dengan efektif. Lalu yang ketiga ada pelatihan data product. Nah, data product tadi yang kalau dua terbesar ada MySQL dan PostgreSQL. Nah, ini membantu juga data scientist untuk mengolah, mengakses, dan menganalisis data secara efisien. Dan yang keempat ada pelatihan mengenai business intelligence tool untuk menampilkan visualisasi data biar lebih gampang dianalisis gitu ya. Yang tadi ada Tableau dan Power BI. Jadi perusahaan bisa mengajarkan itu. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.